Penyakit bipolar akut yang diderita oleh Medina Zain hingga sampai saat ini terus menjadi bahan perbincangan mengenai penyakit yang diderita oleh sang selebgram. Dengan adanya pemberitaan tersebut, kini dokter spesialis pun akhirnya angkat bicara mengenai detail jelas penyakit bipolar yang saat ini diderita oleh Medina Zain. Mendengar bahwasanya Medina menderita bipolar akut, dokter spesialis pun meluruskan dan menyebutkan jika penyakit bipolar Medina termasuk yang memiliki banyak efek samping. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap dokter spesialis terkait apa yang dimaksud dengan bipolar? Gangguan bipolar itu sebetulnya murni gangguan emosi, gangguan alam perasaan. Nah, bipolar itu ada dua macam, yang satu bipolar 1, kemudian bipolar 2. Bedanya apa? Kalau bipolar 1 itu gangguan utamanya pada emosi yang sangat senang luar biasa, pikirannya loncat-loncat, orangnya ide dari satu ide ke ide lain, belum selesai udah keluar ide-ide yang baru. Kemudian orangnya ini biasanya sangat aktif. Bahayanya dia mudah terpengaruh dengan penggunaan alkohol, zat-zat yang berbahaya, judi itu. Kalau bipolar 2, gangguan utamanya juga emosi tetapi tidak seheboh atau seberat gangguan bipolar 1. Kalau bipolar 1 gangguannya itu sepanjang hari selama 7 hari, kalau bipolar 2 itu gangguannya lebih ringan, ide-idenya, waham kebesaran tidak setinggi atau tidak sehebat gangguan bipolar 1 dan biasanya berlangsung hanya 4 hari saja. Biasanya serangan ini cukup 1 kali, kemudian diikuti dengan gangguan depresi. Depresinya ini yang biasanya berlangsung lama dan berulang-ulang itu. Kalau bipolar 1 gejala utamanya nomor 1 ya, orang itu tidak merasa lelah. Orang itu tidak tidur atau kurang istirahat, tidak mengeluh, tenaganya selalu berlebihan, kemudian ide-ide yang bermacam-macam muncul, sering ada waham kebesaran, dia merasa dirinya lebih tinggi dibanding sama orang lain. Dia sangat mudah tersinggung, cepat marah, cepat emosi, kemudian dia mudah terpengaruh, misalnya hal-hal yang kecil-kecil dia beli semua, kemudian padahal barang-barang yang dia beli itu tidak dia perlukan, tapi tetap dia beli saja, mudah terpengaruh. Kalau bipolar 2, gangguannya lebih ringan dan biasanya orang ini lebih mudah kita ajak bicara oleh karena tidak cepat tersinggung seperti bipolar 1. Tapi tetap ada gangguan pemikiran atau emosi yang lebih tinggi, yang lebih cepat terangsang dibanding sama orang yang normal atau orang yang rata-rata itu. Yang dimaksud dengan bipolar tinggi akut itu sebetulnya tidak ada. Itu kalau kita lihat dari gejala yang kita temukan pada yang bersangkutan itu termasuk bipolar 1. Oleh karena ide-ide pemikirannya yang luar biasa, waham kebesarannya sangat luar biasa, dan dia tidak istirahat, tidak makan, atau kurang tidur, dia tidak merasa lelah begitu. Jadi seperti seolah-olah manusia super begitu. Nah, bahayanya itu nanti kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat, dia akan jatuh atau biasanya bisa melakukan bunuh diri itu. Ya, betul, kalau dari ceritanya gejala yang kita temukan pada yang bersangkutan, saya lebih cenderung ke arah bipolar 1 itu. Penyebab pertamanya gangguan genetik, jadi faktor keturunan kakek nenek, orang tua, paman itu kalau ada gangguan biasanya keturunannya kemungkinan atau risiko terkena gangguan bipolar itu lebih besar. Kemudian juga ada pengaruh kimia otak yang namanya serotonin, norepinefrin, dopamin itu bisa menyebabkan, atau orang dengan gangguan kelenjar gondok, kelenjar tiroid itu juga bisa menyebabkan pencetus, atau sejak kecil dia sering mengalami tekanan atau trauma jiwa, dia sangat menderita, dia mengalami berbagai macam tekanan. Kemudian orang yang mudah cemas, orang yang gangguan panik, ini ada risiko nanti mengalami gangguan bipolar. Dalam menghadapi ini kita nomor 1 lihat latar belakangnya, faktor keturunan ada apa tidak, gangguan fisiknya ada apa tidak, kemudian munculnya stres-stres
atau pengaruh dari lingkungan ada atau tidak. Kemudian kita kumpulkan semua baru kita bisa menentukan. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja. Kemudian juga yang penting keluarga atau lingkungannya juga harus mendukung dia. Jangan menyendirikan dia atau membuat dia terkucil dari lingkungannya itu. Kita harus rangkul dia, kita dekati dia, kita baik-baiki, bukan dalam arti kita memanjakan semua keinginan kita turuti, tapi kita sadarkan dia. Kemudian selain pendekatan sosial ini juga pendekatan pribadi. Jadi yang bersangkutan kita perlakukan sedemikian sehingga dia merasa nyaman dengan kita. Nah, yang terakhir perlu obat. Nah, obat ini harus diberikan secara teratur agar pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya yang menyimpang itu bisa cepat terkendali. 15% bisa sembuh total, 10% menjadi kronis artinya menahun, 30% gangguan hanya sebagian saja yang kita berusaha perbaiki, 45% itu sering kambuh. Jadi mengingat prognosisnya demikian rupa, maka yang bersangkutan perlu kita sadarkan. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Nomor 1, cukup istirahat, cukup tidur, makan teratur. Bulan Ramadan ini kan kita kadang-kadang hidup kita kurang teratur, makanya juga dibatasi jamnya. Ini biasanya orang gangguan bipolar sering kambuh. Kalau pada wanita, misalnya menjelang menstruasi, kemudian waktu hamil, melahirkan anak, itu biasanya akan sering kambuh itu. Mengaku telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina, wanita yang akrab disapa dengan nama panggilan Dennis Cadel itu pun menyebutkan jika penyakit bipolar yang diidap Medina adalah tipuan belaka demi menghindar dari jeratan hukum. Bersikeras untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Medina pun turut memberikan update mengenai kondisi terkini Medina Zain usai dirinya menjenguk sang klien yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit jiwa di daerah Bandung, Jawa Barat. Lalu, seperti apakah update kondisi terkini Medina Zain saat ini? Saya kemarin sekitar pukul 12 tengah hari sudah datang membezuk klien saya, saudari Medina Zain alias Medina Susani. Dari pertemuan tersebut, saya melihat langsung bahwa Medina dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Dan Medina dirawat. Dirawat. Dan Medina diisolasi mandiri. Maksudnya isolasi. Dia membayar secara pribadi, dibantu keluarganya dan investornya. Kemudian saat ini dalam isolasi tersebut, Medina dalam perawatan yang sangat serius, dan sebagaimana saya jelaskan minggu lalu bahwa Medina akan dilakukan observasi selama 2 minggu yang disebut dengan visum psikoterapis. Jadi bukan visum et repertum, bukan. Ini visum psikoterapis. Akan dicek saraf-sarafnya, bipolarnya, dan bipolar Medina Zain adalah bipolar akut tahap tertinggi. Dan bipolar Medina Zain adalah bipolar akut tahap tertinggi. Tapi bukan gila ya, bukan gila. Ingat, bukan gila. Tapi bipolar akut tahap tinggi. Dan alhamdulillah
begitu pihak rumah sakit tahu saya datang, mereka tahu saya pengacaranya karena di rumah sakit itu sudah heboh tentang Medina Zain, maka wakil direktur rumah sakit dan kasubag hukum, ya Andi ya, tim saya yang ke sana, Andi Nasution dan saudara Gusti Gunawan Daulay, itu bertemu saya dan saya tanya bahwa apakah benar Medina sakit? Jawabnya iya. Apakah benar Medina dalam keadaan dirawat? Jawabnya iya. Apakah Medina dalam keadaan sehat? Jawabnya tidak. Jadi, kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Medina pura-pura sakit untuk menghindari persoalan hukum, maka jawabnya tunggu Medina nanti sehat, dan tuduhan kalian itu oleh keluarganya komunikasi dengan saya, oleh investornya komunikasi dengan saya, maka tidak ada pilihan lain akan membawa persoalan ini ke penegak hukum. Jadi jangan ada bahasa yang mengatakan, ya ini Rasman ini tiap hari ke media lapor polisi. Lah, kan klien saya banyak. Bukan satu klien saya. Hari ini saya buka di Google, dari 4 berita yang keluar, 3 itu berita tentang saya dan klien saya. Saya buka YouTube juga begitu. Terus salah saya apa? Ya karena saya lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan lagi viral. Ya saya dengan tenang menyampaikan tugas saya. Jadi kadang-kadang netizen ini nggak ngerti gitu. Oh, Pak Rasman bolak-balik ini saya ini bekerja. Kalau ada laporan terkait dengan peristiwa hukumnya ke polisi. Kalau itu pidana umum. Pidana khusus boleh polisi, boleh kejaksaan, boleh KPK. Kalau korupsi. Jadi saya ini statement, tidak mau saya melayani satu hari bisa 20 wartawan yang nanti bisa akan bias beritanya, maka saya press code untuk update. Dan itulah wartawan selalu minta saya, sehingga saya memberitahu. Misalnya tadi ada beberapa wartawan, kami bocoran dong, nggak bisa saya bilang. Saya akan bicara satu statement supaya tidak bias kemana-mana.